Jadi Bapak Ibu, tidak mudah menjadi pemimpin, itu tanggung jawabnya sangat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seandainya seekor khimar tergelincir di kota Baghdad, Umar akan diminta tanggung jawabnya. Masuk ke kolong-kolong, ke got-got, anampan baju ke kumuah, supaya tahu ko adalah rakyat, pemimpin melayani rakyat. Lalu tapi lihat, lihat model tujuh dunia balai. Itu namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah kita memang membawa rahmat, suri tauladan, bukan pencitraan. Tadi kan luar biasa cerita itu, beras susu sendiri beliau berikan, beras sendiri beliau berikan, beras sendiri. Kalau pemimpin bagaimana? Inyo memeras atau awak memerasnya? Awak peras mungkin silakan minum, silakan. Sedangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini adalah kisah yang sering dilupakan dalam sejarah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi saya bacakan ini, hadis ini hasan sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Apa kata Nabi? Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah negara adalah pelayan rakyat. Wa akhiruhum syurba. Dan dia yang memberikan minum kepada rakyatnya, dan dia adalah orang yang minum paling terakhir, bukan paling awal. Minum itu makna sebuah metaforis, simbol adalah kesejahteraan rakyat lebih dahulu dibandingkan kesejahteraan dirinya. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul qawmi khadimuhum wa saqihim wa akhiruhum syurba. Rawahu At-Tirmizi wa qala hasan sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sering ditinggalkan di dalam sejarah
hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yathrib, kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad. Kisah ini adalah sebuah kisah yang agung, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ditemani oleh 3 orang. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah pelayan Abu Bakar, namanya adalah Amir Fuhairah. Kemudian yang ketiga yang menemani hijrah Nabi ke Madinah adalah Abdullah bin Uraikib, seorang yang beragama Nasrani, untuk menunjukkan jalan kemana arah kota Madinah. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan itu, singgahlah beliau di sebuah kedai milik seorang wanita tua yang bernama Ummu Abdad. Nabi singgah di sana membeli sebuah makanan sebagai perbekalan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi melihat seekor kambing yang masih terikat di sebuah kemah, sebuah tiang. Kambing itu sangat kurus sekali. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Ummu Abdad ini, bagaimana kalau sekiranya kambing itu saya peras susunya? Kemudian Ummu Abdad ini mengatakan, bagaimana engkau akan memeras susunya sementara kambing itu sendiri kurus? Tidak ada kantong susu, tidak ada kantong susunya itu memiliki susu, dia kurus sekali. Bagaimana engkau akan memeras susunya? Ummu Abad ini tidak tahu bahwa yang bertanya kepada Ummu Abad ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekali lagi Nabi menyampaikan kepada Ummu Abad, bagaimana kalau saya peras susu kambing ini? Kemudian dia mengatakan, kalau engkau mau silakan. Kemudian Nabi menghampiri kambing itu, kambing yang kurus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah wanita ini melalui kambingnya. Kemudian dengan seketika kambing tadi memiliki susu yang banyak. Dengan seketika kambing tadi memiliki susu yang banyak. Lalu Nabi memerah susu kambing itu. Diambilnya lah cawan, tempat menampung susu. Ditampung oleh Nabi, beliau sendiri menampung, memerah susunya, kemudian beliau menampungnya. Yang pertama, susu yang pertama itu beliau berikan kepada Ummu Abad, minumlah.
kemudian diminum oleh Ummu Abbad. Beliau peras sekali lagi susu kambing itu, kemudian beliau persilahkan minum kepada Abu Bakar Siddiq, diminum oleh Abu Bakar. Kemudian beliau peras kembali susu kambing itu, beliau suruh minum Amir bin Fuhairah, yang kita sebut tadi adalah pelayannya Abu Bakar. Ini kan pelayan ini budak nih Pak. Nabi mengambil memeras air susu, Nabi memberikan air susu itu kepada seorang budak, minumlah. Kemudian diminum air itu. Kemudian yang terakhir, beliau peras air susu kambing itu, beliau peras kambing itu, kemudian susu yang terakhir beliau berikan kepada seorang yang beragama Nasrani yang mendampingi beliau hijrah ke kota Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid. Setelah selesai Nabi Muhammad SAW memberikan minum kepada orang-orang itu, barulah terakhir beliau minum. Setelah beliau minum, kemudian beliau bersabda, hadis yang kita bacakan tadi. Hadis ini adalah hasan sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum atau pemimpin sebuah negara, khadimuhum, adalah sebagai pelayan bagi mereka. Pelayan rakyat, pelayan kaumnya, itu pemimpin kata Nabi. Wasaqihim wa akhiruhum syurba, dan dia yang memberikan minum kepada rakyatnya. Wa akhiruhum syurba, dan dia adalah orang yang minum paling terakhir. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang mulia ini sebagaimana yang saya sebutkan jarang sekali diceritakan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tapi ada poin penting yang dapat kita ambil dari kisah ini, baik. Pertama, bahwa seorang pemimpin itu adalah melayani rakyat, melayani kaumnya, bukan dia yang dilayani. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terbalik atau tidak ini? Pemimpin yang melayani rakyat atau rakyat sekarang yang melayani pemimpinnya? Itu poin intinya. Bukankah kita Bapak Ibu dimuliakan Allah saat ini, pemimpin apalagi di sebuah negara demokrasi itu sangat dimuliakan, dianjung tinggi, diberikan tempat yang terhormat, ya kan? Diberikan kepadanya rumah dinas, diberikan kepadanya mobil dinas, ditanggung seluruh perbekalan hidupnya. Itu oleh rakyat di negara demokrasi ini. Rasulullah mengajarkan bahwa pemimpin yang melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pemimpinnya. Itu terbalik. Kalau pemimpin tiba, kita tagak saudaranya, tanda kita hormat kepada pemimpin. Tapi kalau orang biasa tiba, seolah-olah kita cuek dan tidak mengetahui siapa dia. Ini suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrahnya Nabi itu. Yang kedua, poin penting disebutkan dalam hadis ini Pak Ibu adalah wasaqihim wa akhiruhum syurba. Dia yang langsung memberikan minum kepada rakyatnya, dan dia adalah orang yang minum paling terakhir. Coba lihat dari cerita tadi, siapa yang diberikan oleh Rasulullah minum? Apakah beliau minum pertama
Atau orang-orang tadi kan yang disuruh minum pertama adalah Ummu Abad, yang kedua Abu Bakar, yang tiga pelayannya, yang keempat adalah Abdullah bin Uraikik, baru beliau terakhir minum. Coba bayangkan budak dilayani oleh Nabi. Sungguh mulia sekali dan sungguh agung sekali kepribadian Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin, dia dahulu lebih mensejahterakan rakyatnya dibandingkan kesejahteraan pribadi. Nah, kini bertanyakan kepada Pak Ibu, kini tabali atau sesuai yang dikatakan Nabi itu? Mana yang lebih sejahtera pemimpin dibandingkan rakyat? Nah, itu makurang kini barabu-rabu jadi pemimpin, Pak. Jadi presiden, anggota dewan, saya lihat itu. Sekali menjabat, dua kali menjabat, membunudak kekayaannya. Tidak seperti itu yang diajarkan Nabi. Nabi lebih dahulu menderita dibandingkan rakyatnya. Nabi lebih dahulu merasakan kemiskinan hidup dibandingkan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kisah ini, dia tidak akan pernah nyaman hidupnya. Dia tidak akan pernah nyaman tidurnya sebelum rakyatnya kenyang. Itu pemimpin, Pak. Jadi kalau tidur nyonyeknya di istana, belum kenyaman kalau masih ada rakyatnya mati kelaparan. Belum terasa hidup nikmat pada waktu malam dia tidur di istananya, sebelum dia memberikan tempat-tempat tidur yang layak bagi rakyatnya. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah menjadi pemimpin, itu tanggung jawabnya sangat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seandainya seekor khimar tergelincir di kota Baghdad, Umar akan diminta tanggung jawabnya di akhirat. Itu artinya kalau ada jalan berlubang, jatuh orang di situ, siapa minta tanggung jawab? Umar nanti. Kalau ada jalan-jalan berlubang di kota Padang, jatuh orang, menjadi tanggung jawab siapa wali kotanya, siapa gubernurnya, siapa presidennya. Kini Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ka mencontoh rakyat pencitraan kau maksudnya kalau ka diangke, kalau ka kampanye tahun 2024 kan kampanye semua. Atau tidur di rumah orang manse, di rumah orang miskin, masuk ke kolong-kolong, ke got-got, anampan baju ke kumua, supaya tahu kau adalah rakyat, pemimpin melayani rakyat. Kalau lah terpilih, lihat model 7 dunia balai. Itu namanya pencitraan. Tidak demikian yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, beliau di samping sebagai seorang nabi, beliau kepala negara di Madinah. Tapi coba lihat bagaimana beliau mensejahterakan rakyatnya. Nabi rumahnya saja Pak Ibu, di mana Nabi tidur? Rumah Nabi 3 kali empek, lantainya tanah, atapnya daun kurma yang dianyam, dinding pintu rumah Nabi bisa diketuk dengan kuku. Tidak ada peralatan di rumah Nabi. Tidak ada yang mewah-mewah di rumah Nabi itu. Bahkan pernah saya baca riwayatnya, 1 bulan dapur Nabi tidak pernah berasap karena tidak ada yang dimakan. Sementara Kaisar ketika itu tidur di ranjang emas. Nabi kalau bangkit dari tempat tidurnya, bakasan kuduanya kuah. Bakasan kuduanya karena tempat tidur Nabi itu sangat kasar. Kan menangis sahabat mencaliak seperti itu. Maka kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah kita memang membawa rahmat, suri tauladan, bukan pencitraan. Tadi kan luar biasa cerita itu, Pak. Beliau peras susu sendiri beliau berikan, peras sendiri beliau berikan, peras sendiri. Kalau pemimpin bagaimana? Inyo memeras atau awak memerasnya? Awak peras mungkin sesuatu, silakan minum, silakan. Sedangkan tek nangka dibaca saya bambiak itu, baca tek lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini adalah
kisah yang sering dilupakan dalam sejarah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi saya bacakan sekali lagi hadisnya. Ini hadis ini hasan sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Apa kata Nabi? Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah negara adalah pelayan rakyat. Wasaqihim wa akhiruhum syurba. Dan dia yang memberikan minum kepada rakyatnya. Wa akhiruhum syurba. Dan dia adalah orang yang minum paling terakhir, bukan paling awal. Minum itu makna sebuah metaforis, simbol adalah kesejahteraan rakyat lebih dahulu dibandingkan kesejahteraan dirinya. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita ini. Semoga menjadi pemimpin-pimpinan yang adil di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.